Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Febrianti. Hari ini akan menjelaskan mengenai efek media massa secara psikologis menurut ahli. Efek media massa sangatlah besar, apalagi di era sekarang ini. Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk mengetahui secara tepat dan rinci mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh komunikasi massa dan hasil yang dapat dicapainya dalam menggerakkan proses sosial tidaklah mudah. Oleh karena itu, efek atau hasil yang dapat dicapai oleh komunikasi massa dilaksanakan melalui berbagai media massa. Menurut Stephen Cave, ada 3 pendekatan dalam melihat efek media massa, yaitu sebagai berikut. Pendekatan yang pertama ialah kita cenderung melihat efek media massa, baik yang berkaitan dengan pesan maupun media itu sendiri. Pendekatan yang kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa. Perubahan ini meliputi perubahan kognitif atau penerima informasi, perubahan efektif atau perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan behavioral atau perubahan perilaku. Pendekatan yang ketiga, meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa meliputi individu, kelompok, organisasi, masyarakat, atau bangsa. Efek kehadiran media massa secara fisik. Ada 5 efek media massa dari kehadirannya secara fisik ialah sebagai berikut. Yang pertama, efek ekonomis. Di sini kehadiran media massa menggerakkan usaha meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa. Kehadiran surat kabar membuat pabrik kertas koran menjadi hidup, memberi pekerjaan bagi para jurnalis, dan berpengaruh terhadap bisnis periklanan. Kehadiran televisi menyuburkan tumbuhnya rumah produksi, memberi lapangan kerja bagi juru kamera, sutradara, penulis naskah, dan artis. Begitu juga radio, membuka peluang bisnis yang baik bagi para pengiklan, daber, dan penyiar. Yang kedua, efek sosial. Berkenaan dengan perubahan struktur atau interaksi sosial akibat kehadiran media massa. Sebagai contoh, misalnya, kehadiran televisi dapat meningkatkan status dari pemiliknya. Seperti, televisi di kelurahan membentuk jaringan interaksi yang baru bagi masyarakat desa. Yang ketiga, efek penjadwalan kembali kegiatan sehari-hari. Misalnya, surat kabar sore akan menyebabkan orang menyisihkan waktu membaca koran pada sore hari. Telenovela di televisi swasta membuat banyak ibu rumah tangga menunda waktu memasak dan menggeser waktu arisan. Serta film kartun di TV setiap hari membuat anak-anak menggeser waktu belajarnya. Yang keempat, efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu, seperti marah, kecewa, dan kesepian. Media dipergunakan tanpa mempersoalkan isi pesannya. Jika sedih, seorang gadis memutar radio tanpa memperhatikan siaran yang diudarakan. Dan seseorang yang sendirian di rumah menyalakan TV sekedar untuk mengusir rasa sepi supaya terasa ada teman tanpa peduli acara yang disiarkan. Yang terakhir, efek pada perasaan orang terhadap media. Media dapat menumbuhkan perasaan tertentu baik negatif maupun positif. Kita percaya dan menyukai media yang satu, tetapi tidak percaya atau kurang senang pada media yang lain. Ini berkaitan dengan pengalaman kita sebelumnya dengan media tersebut. Efek pesan media massa. Komunikasi massa tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan. Citra inilah yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh individu melalui media massa. Realitas yang ditampilkan media adalah realitas yang sudah diseleksi. Oleh Marshall McLuhan disebut sebagai realitas tangan kedua atau second hand reality. Jadi,
Kita membentuk citra tentang lingkungan sosial kita berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan oleh media massa. Misalnya, Anda memiliki gambaran bahwa Jakarta sudah tidak aman lagi karena tingginya tingkat kriminalitas di sana. Anda beranggapan di daerah lebih aman. Mengapa Anda mendapatkan gambaran itu? Sebab, sehari-hari Anda membaca di surat kabar dan melihat di TV berita-berita kriminal banyak dimuat. Sebaliknya, di daerah lebih sedikit berita kriminal yang diberitakan. Padahal, kenyataannya mungkin di daerah juga banyak terjadi peristiwa kriminal, namun tidak disiarkan oleh TV dan diberitakan di surat kabar. Oleh karena proses gatekeeping, media massa melakukan seleksi terhadap berita yang dimuatnya. Hasil seleksi inilah yang mempengaruhi citra kita tentang lingkungan sosial kita. Oleh karena proses selektif ini, mungkin saja terjadi penggambaran yang salah oleh media. Timbullah apa yang disebut stereotype, yaitu gambaran umum tentang individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, seringkali timpang dan tidak benar. Misalnya, dalam telenovela di TV kita melihat orang kulit hitam umumnya digambarkan miskin, jahat, jadi pembantu kulit putih, dan licik. Jika Anda terus-menerus menonton telenovela, Anda kemungkinan besar akan memiliki gambaran tentang kaum kulit hitam di Amerika Latin seperti apa yang Anda lihat di televisi itu. Prinsip bahwa media massa melakukan proses seleksi merupakan teori agenda setting. Teori ini dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Secara selektif, gatekeepers menentukan hal apa yang pantas diberitakan dan yang tidak. Setiap isu diberi bobot tertentu atau ruang penempatan dalam surat kabar atau waktu tayang khusus pada radio, dan cara penonjolan tertentu atau ukuran judul serta frekuensi pemuatan. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.